Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Kita telah ada di hari atau tanggal 27 bulan September 2021 dan kita akan segera mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan judul, Kita harus bekerja dengan Kristus untuk menyelamatkan yang hilang. Kita harus bekerja dengan Kristus untuk menyelamatkan yang hilang. Lukas 15 ayat 6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sekali lagi Lukas 15 ayat 6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia sedang berbicara kepada suatu rombongan. Banyak dari mereka yang tahu secara alami bagaimana kehidupan seorang gembala di Palestina. Di sana, kawanan domba tidak dipelihara di padang rumput yang datar, tetapi di lereng bukit di antara bukit batu dan tebing. Selalu ada bahaya dari perampok dan serigala yang harus dijaga. Terkadang seekor domba menyimpang dari kawanan domba. Itulah sebabnya domba-domba sering dihitung untuk melihat bahwa tidak ada yang hilang, karena gembala harus memberikan pertanggungjawaban yang ketat tentang semua domba di bawah penjagaannya. Kehidupan gembala itu penuh bahaya. Jika dia adalah seorang gembala yang dapat dipercaya, dia tidak akan gegabah dan mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia akan mencari domba yang tersesat di tengah badai dan topan. Inilah cara gembala sejati itu memperlakukan orang berdosa yang terhilang. Dia pergi mencarinya, dia tidak segan-segan menghadapi bahaya, penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Dia bermaksud membawa jiwa yang terbebani dosa itu kepada pertobatan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kasih juru selamatnya. Dan itu adalah hak istimewa setiap orang yang telah mengalami kasih Yesus dalam hatinya sendiri, untuk berpikir apakah tidak ada orang yang dapat dia bawa kepada Yesus dengan upaya pribadi oleh mempelajari kebijaksanaan dan kebaikan, membawa kepada Yesus yang siap dan mau menerima semua yang akan datang kepadanya. Kita semua dapat melakukan banyak hal melalui upaya pribadi. Kita bisa menjadi pekerja dengan Yesus Kristus. Hidup itu serius. Engkau memiliki ladang yang luas untuk bekerja, dan kegigihan mencari domba yang hilang akan menjadi cara yang paling sukses di mana engkau dapat menggunakan waktumu. Jika engkau dapat menggunakan pengaruh penyelamatan atas satu jiwa, ingatlah ada sukacita di surga atas orang yang bertobat. Engkau dapat dengan upaya yang bijaksana menjadi sarana untuk membawa kembali domba yang hilang ke kandang Yesus. Jadi saudara, pekabaran kita hari ini sangat jelas bahwa kita harus bekerja dengan Kristus untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kenapa Yesus harus melibatkan kita? Kenapa kita harus menjadi alat Kristus? Kenapa kita harus bekerja bagi Kristus? Kenapa kita harus bekerja bersama Kristus? Mungkin kita merasa bahwa Yesus tidak dapat mengerjakannya sendiri. Dalam pikiran manusia berarti Yesus tidak sanggup bekerja sendiri. Dia membutuhkan kita. Apakah demikian, saudara? Kita tahu bahwa Yesus penuh kuasa. Dia boleh bekerja sendiri. Dia boleh tidak menggunakan kita. Dia boleh saja menggunakan malaikat-malaikat saja untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tetapi saudara, pada poin ini saya ingin tambahkan adalah bahwa
Kenapa Yesus mau melibatkan kita? Coba saudara bayangkan. Dan saudara bisa membayangkan ketika saudara ingin menampilkan Yesus dalam hidup saudara kepada orang lain di sekitar. Apakah ketika saudara-saudara memperkenalkan Yesus kepada orang di sekitar, contohnya kita menjadi misionaris di tetangga-tetangga kita, apakah kita akan bersikap yang kurang pantas kepada mereka? Atau kita menjaga sikap kita dengan sebaik-baiknya? Jadi saudara, poin di sini adalah ketika kita ingin memperkenalkan Yesus kepada orang lain, maka kita pasti akan menjaga sikap kita, cara bicara kita, tindakan kita, dan apa saja kepada orang itu, karena kita mau memperkenalkan Yesus kepada mereka. Jadi, ketika kita mau bekerja bersama Yesus untuk menginjil, untuk menyelamatkan orang yang lain, maka di saat yang sama, karakter, tabiat kita akan diubah di dalam karakter dan tabiat Yesus. Maka saya boleh katakan bahwa bekerja bersama Yesus adalah sarana untuk membuat kita memiliki karakter seperti karakter dengan siapa kita bekerja bersama-sama. Kalau Yesus rindu kita bekerja untuk Dia, bukan karena Dia tidak dapat melakukan pekerjaan itu, tetapi itu untuk kebaikan kita. Jadi poinnya, kalau saya dan saudara menginjil, kalau saya dan saudara bekerja bersama Kristus, tujuannya adalah supaya kita memiliki karakter sama seperti karakter atau tabiat Yesus. Dan tujuan akhir kita adalah kita masuk surga. Kalau karakter kita cocok dengan suasana surga, kita masuk surga. Kalau kita punya karakter tidak cocok dengan suasana surga, mungkin saja seumpama kita masuk surga, tapi kita punya karakter tidak sesuai dengan suasana surga, bisa saja kita tidak tahan dan tidak betah tinggal di surga. Maka untuk tinggal di surga, kita harus memiliki karakter surga. Dan karakter surga salah satu saranannya adalah kita bekerja bersama Kristus dalam pekerjaan misionaris di atas dunia ini. Tuhan berkati pekabarannya dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami, pelihara kami hingga pada saat ini. Terima kasih khususnya untuk firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dapat menjadi satu pendorong untuk kami bekerja bersama Kristus. Tabiat kami dirubah menjadi tabiat sama seperti Yesus. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah kami dapat berjalan tidak sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.